Liz yang ternyata sangat terobsesi dengan Dave akhirnya menghilangkan nyawa Carrie 1 hari setelah pertemuan Dave dengan Carrie pada 13 November 2012. Dugaan polisi sendiri adalah Liz dengan menggunakan perangkatnya menjebak Carrie dengan berpura-pura menjadi Dave dan meminta Carrie untuk bertemu di sebuah tempat yang sepi. Karena obsesi yang sangat besar terhadap Dave, Liz tidak ingin ada wanita lain yang mendapatkan Dave dan akhirnya memilih mengakhiri hidup Carrie di sebuah tempat yang sepi. Tapi Liz tetap bersikukuh bahwa dia juga korban dari pesan teks ini. Hai, bertemu dengan wajah baru dan cerita yang baru juga menegangkan pastinya dengan kisah kriminal nyata yang awalnya dinamai Weekly Crime Stories. Di kisah kriminal nyata hari ini, kita akan membahas kasus yang membuat mind-blowing, tidak menyangka, dan membuat kita bingung tentunya. Karena tepat di sebuah kota kecil di Iowa, tinggal seorang perempuan bernama Carrie Lea Farver. Carrie merupakan seorang ibu tunggal, pekerja keras, penuh kasih untuk putranya. Tidak ada yang menduga kehidupan yang tampak normal itu akan berubah menjadi misteri gelap. Sebuah kisah yang membuat namanya sendiri dikenal oleh dunia bukan karena prestasi, tetapi karena kejahatan yang nyaris sempurna. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Carrie lahir pada 30 November 1974. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ibunya bernama Nancy Rani adalah orang terdekat sekaligus sahabat bagi Carrie. Sebagai seorang ibu tunggal, Carrie membesarkan putranya yang bernama Max, jelas dengan penuh cinta dan tanggung jawab, karena Max adalah pusat hidupnya. Dalam lingkungan sosial sendiri, Carrie dikenal sebagai orang yang ramah, ceria, dan bisa diandalkan. Rekan kerjanya pun menyebutnya cerdas, teliti, serta berdedikasi. Dan sejak masa sekolah, kecerdasannya sudah terlihat. Carrie menekuni bidang teknologi dan kemudian berkarir sebagai programmer komputer. Di sini awal mula hidup Carrie berubah. Tepat pada tahun 2012, hidup Carrie terlihat stabil. Ia memiliki pekerjaan baik dan hubungan hangat dengan keluarganya. Pada tahun itu juga, Carrie berkenalan dengan seorang pria yang baru bercerai dan tidak ingin komitmen serius. Pria ini bernama Dave Kroupa. Carrie menerima kondisi itu juga. Hubungan mereka ini ringan tanpa ikatan berlebih. Tapi tanpa Carrie ketahui, di sekitar Dave sendiri ada wanita lain bernama Sana Liz Goliard. Dan disinilah benih masalah mulai muncul. Yang tanpa Carrie sendiri ketahui, Sana Liz Goliard ini merupakan wanita yang jelas penuh obsesi. Liz merasa tersaingi ketika Dave mulai dekat dengan Carrie. Dan dari sini kita akan membahas kronologi lengkap kejadian yang akan terjadi. Jadi, di tanggal 13 November 2012, hari itu sebenarnya menjadi hari yang tidak diduga oleh Carrie. Karena pasalnya hari itu menjadi hari terakhir Carrie terlihat. Kenapa bisa? Karena tepat saat Carrie meninggalkan apartemen Dave di Omaha, Nebraska, dan sejak saat itu Carrie tidak pernah kembali ke rumah dan tidak masuk kerja. Dan keluarga Carrie terus menghubungi Carrie, namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah beberapa hari kemudian, anehnya di sini pesan-pesan teks bermunculan dari ponselnya. Isinya penuh amarah, ancaman, dan kata-kata kasar.
Pesan itu sejatinya ditujukan untuk Dev, untuk ibunya, bahkan untuk teman-temannya juga, dan bagi banyak orang lagi. Seolah-olah di sana Kari telah berubah menjadi perempuan yang agresif, pemarah, dan pendendam. Di mana sebelumnya Kari dikenal dengan sosok ibu yang penuh kasih, menjadi wanita yang tidak stabil. Tapi tetap bagi ibunya, Nancy, pesan-pesan itu sebenarnya terasa asing, karena Nancy yakin itu bukan putrinya. Hari pun berganti minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Pesan dari nomor Kari ini tidak berhenti, tepatnya dari 2012 sampai 2015. 3 tahun pesan yang diberikan Kari kepada orang-orang terdekatnya. Ribuan pesan itu pun berdatangan dengan berisi ancaman, tuduhan, bahkan kecaman sendiri. Dev diteror siang dan malam. Liz pun mengaku ikut diteror, seolah-olah mereka semua menjadi korban dari sosok yang tidak terlihat. Kasus ini pun jelas sangat membingungkan karena pasalnya Kari terlihat di apartemen terakhir 13 November 2012. Tapi Kari mengirimi pesan teks seperti ancaman sampai ke tahun 2015. Sebenarnya siapa yang mengirim pesan teks itu? Atau sebenarnya memang Kari sendiri yang berencana untuk menghilang dan membuat pesan teks ancaman tersebut? Dan dari hal tersebut, kasus ini pun dijuluki sebagai stalking dari kuburan. Karena seakan-akan Kari ini masih hidup dan membayangi mereka semua. Dave mengaku sebenarnya beberapa hari setelah hilang, pesan pertama datang ke Dave berbunyi, "Tinggalkan dia, kau ini milikku. Jika tidak, kau akan menyesal." Dan setelah hari berganti hari, pesan yang dilontarkan pun semakin kasar. Ada juga yang berbunyi, "Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuat hidupmu seperti di neraka." Pesan ini sebenarnya tidak hanya ditunjukkan untuk Dave, tentunya untuk ibunya juga Nancy menerima pesan dari nomor Kari. "Jangan mencariku, aku tidak butuh kalian." Dan dari situ sebenarnya Nancy sudah mulai curiga dan ia juga langsung tahu bahwa bukan putrinya yang berbicara atau mengirim pesan seperti itu. Karena kata-kata itu menurut Nancy sangatlah dingin, asing, dan bukan gaya bahasa Kari. Sementara itu, Liz yang tadi mengaku ikut diteror, ia pun menunjukkan pesan yang seolah dikirim oleh Kari. Mengapa bisa seolah? Karena pasalnya setelah 3 tahun pesan teror itu bermulai, polisi sudah menemukan kejanggalan. Karena sebagian pesan-pesan berasal dari pelangkat Liz. Kecurigaan pun mulai mengarah pada Liz, karena Liz dirasa berlebihan. Ia mengaku bahwa Kari datang beberapa kali ke rumahnya, mencoret-coret dinding rumahnya, dan semua diarahkan agar publik percaya Kari adalah dalang dan juga penguntit. Dev pun yang jelas tidak tahu apa-apa, mungkin hidup dalam ketakutan. Ia mengaku menerima lebih dari 12.000 pesan teks dan email selama periode itu. Dev sendiri pernah berkata, "Saya sebenarnya tidak tahu siapa yang harus saya percaya. Pesan itu tidak pernah berhenti, siang, malam, bahkan bisa setiap saat. Tapi bagi Nancy, ibu Carly, penderitaan itu berlipat ganda. Karena pasalnya, ia kehilangan putrinya, namun dunia percaya bahwa Carly masih hidup dan berubah menjadi wanita gila." Nancy pun pernah berkata bahwa itu jelas bukan anak saya. Saya tahu jelas gaya bahasanya. Saya tahu siapa dia. Dan saya tahu ada sesuatu yang salah. Selama bertahun-tahun juga kasus ini, polisi jelas kebingungan. Tanpa tubuh, tanpa saksi, hanya pesan digital. Namun 2015 yang menjadi titik balik kasus ini. Karena pasalnya, unit kejahatan digital menemukan bahwa pesan-pesan itu memang benar banyak berasal dari perangkat Liz sendiri. Dan Liz yang selama ini mengaku sebagai korban ternyata adalah dalang dari semuanya. Dan ya, pasti kalian bertanya-tanya, lalu kemana Kari pergi? Polisi pun masih menginvestigasi sebenarnya kemana Kari menghilang dari terakhir ia terlihat.
Tapi investigasi itu berlangsung lama karena pasalnya tepat pada tahun 2016 polisi baru bisa menemukan mobil Carly dan di sana terdapat barang-barang pribadinya. Fakta itu pun menegaskan bahwa Carly tidak pernah pergi jauh. Ternyata plot twist besar di sini, ia dihilangkan nyawanya sejak 13 November 2012. Jadi, sudah jelas kan sekarang? Lalu, sebenarnya siapa sih pembunuh Carly sendiri? Dan apa motif dari pembunuh tersebut? Sekarang kita akan masuk bab investigasi lebih dalam. Jadi di tahun itu juga semua orang yakin bahwa Carly benar-benar hilang. Bukti terus ditemukan, bahkan setelah pemeriksaan lebih lanjut terhadap Liz pun semakin menguatkan bahwa Liz telah juga menghilangkan nyawa Carly. Liz yang ternyata sangat terobsesi dengan Dave akhirnya menghilangkan nyawa Carly 1 hari setelah pertemuan Dave dengan Carly pada 13 November 2012. Dugaan polisi sendiri adalah Liz dengan menggunakan perangkatnya menjebak Carly dengan berpura-pura menjadi Dave dan meminta Carly untuk bertemu di sebuah tempat yang sepi. Karena obsesi yang sangat besar terhadap Dave, Liz tidak ingin ada wanita lain yang mendapatkan Dave dan akhirnya memilih mengakhiri hidup Carly di sebuah tempat yang sepi. Tapi Liz tetap bersikukuh bahwa dia juga korban dari pesan teks ini. Polisi yang mendapat keterangan dari Liz ini akhirnya memutuskan dan menangkap Liz. Seiring berjalannya waktu, 1 tahun pun berlalu. Persidangan pertama untuk Liz dimulai pada tahun 2017. Dan dalam persidangan itu, jaksa memaparkan bukti digital. Mereka menunjukkan bagaimana ribuan pesan itu ditulis dan bagaimana Liz sendiri mengendalikan ilusi bahwa Carly masih hidup. Jaksa pun berkata di ruang sidang, ini bukanlah stalking biasa. Ini adalah pembunuhan disembunyikan di balik tirai pesan digital. Meski sebenarnya jasad Carly sendiri tidak pernah ditemukan, bukti sebenarnya sudah cukup kuat. Hakim jelas menjatuhkan vonis kepada Liz, yaitu penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kembali lagi, mengapa Liz tega membunuh Carly? Ya, karena obsesi berlebih Liz terhadap Dave. Ia ingin seutuhnya memiliki Dave. Dan ia merasa tersaingi oleh Carly, dan jalan yang ia pilih ini dengan menghapus pesaingnya. Namun, tetap saja apa yang dilakukan Liz tidak akan pernah membuat Dave memilihnya. Obsesi itu berubah menjadi kebencian. Liz kemudian menciptakan skenario yang panjang berpura-pura sebagai Carly agar semua orang membenci nama tersebut. Tapi bagi ibunya, Nancy, hukuman ini membawa kelegaan. Pasalnya, meski putrinya tidak pernah kembali, setidaknya dunia tahu kebenaran. Bahwa Carly bukan wanita gila yang meninggalkan anaknya, bukan pula seorang penguntit. Ia merupakan korban dari obsesi. Sedangkan putranya Max tumbuh dengan kenangan akan ibunya sebagai sosok penuh cinta. Dan nama Carly sendiri kini dikenang bukan karena pesan-pesan bohong yang menodainya, tetapi karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan dari kasus yang pelik menyedihkan dengan plot twist yang tidak disangka-sangka ini, kasus ini pun dikenang sebagai salah satu kisah kriminal paling aneh yang terjadi di Amerika. Kisah di mana tentang cinta, obsesi, dan identitas yang disalahgunakan. Sebuah kejahatan yang hampir sempurna, tapi akhirnya runtuh oleh kebenaran. Dan inilah kasus atau kisah tragis dari seorang Carly Farver yang disebut stalking dari kuburan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mendebarkan dan mencengangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.